Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan virtual, kembali lagi. Sekarang saya akan sedikit berbagi kepada kawan-kawan mengenai masalah hukum. Terutama kita akan belajar bersama untuk membedah karangan yang ditulis oleh Van Apeldoorn yang diterjemahkan langsung oleh Mr. Otarit Sadino. Di mana di sini kita akan belajar bersama mengenai bagaimana hukum yang sebenarnya, bagaimana konsep hukum, bagaimana ruang lingkup hukum, dan apa yang disebut dengan hukum. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui dulu arti atau makna dari hukum itu sendiri. Dalam bab 1, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum di sini, pertama kita akan bahas masalah arti dan tujuan hukum. Arti hukum terdapat dua macam. Hukum yang pertama yaitu adalah hukum dan masyarakat. Yang kedua adalah hukum dan bangsa. Di mana sejatinya kawan-kawan sekalian, kalau kita meneliti secara mendalam bahwa untuk mendapatkan sebuah pembahasan yang lebih berkepanjangan atau universal dan komprehensif, maka terlebih dahulu untuk dapat meningkatkan kepercayaan kita adalah mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan hukum. Kita belajar sesuatu, tapi kita tidak mengetahui sesuatu itu, maka tidak akan menjadi suatu hal yang sangat penting bagi kita semuanya. Artinya, definisi itu menjadi hal yang utama untuk menentukan bagaimana arah dalam pembahasan di sini. Kita tidak semerta-merta manusia itu seperti apa, tas itu apa, buku itu apa, kalau kita tidak mengetahui secara mendalam. Terlebih dahulu, hukum itu dapat dimaknai sebagai sebuah aturan. Namun dalam konteks hukum dan masyarakat, sebenarnya adalah ada perpaduan dan relevansi antara hukum dan masyarakat. Sejatinya masyarakat, segala rutinitas yang dilakukan, itu disebut dengan hukum. Di mana pertama adalah hukum merupakan sebuah perilaku manusia yang dibentuk oleh pemerintah. Itu makna hukum yang sebenarnya dalam hukum dan masyarakat. Namun dalam konteks hukum dan bangsa memiliki arti yang berbeda. Di mana arti yang berbeda itu ya kawan-kawan pasti mengetahui lah bahwa bangsa itu merupakan sekelompok masyarakat ya dalam hal ras, suku, bangsa terkhusus dalam pemerintahan itu sendiri. Jadi ada sebuah aturan-aturan khusus yang tergantung di dalam bangsa tersebut. Secara luasnya seperti itu. Ada yang mengatakan juga hukum itu sebagai perilaku manusia, di mana ada perilaku yang baik, ada yang perilaku yang buruk. Dari perilaku yang baik dan buruk tersebut dapat kita akumulasikan bahwa ada hal yang dilarang dan ada hal yang tidak dilarang. Itulah yang disebut dengan hukum yang sebenarnya. Artinya merupakan sebuah perilaku-perilaku manusia yang diatur dan dibuat oleh pemerintah. Itu dalam hukum konotasinya nanti masuk terhadap perundang-undangan ataupun regulasi. Nah, namun untuk mengetahui hukum secara meluas dan melebar, ada beberapa pasal dan aturan di dalam sebuah undang-undang ataupun di sebuah pengadilan. Sehingga hukum itu tidak hanya stagnan di dalam sebuah undang-undang, namun ada hukum yang hidup di luar undang-undang. Contohnya, ada hukum di pengadilan, ada hukum dalam sehari-hari untuk menentukan di mana letak kebenaran dari semua perilaku manusia itu sendiri. Yang kedua, kita akan membahas terkait masalah tujuan hukum. Tentunya saya contohkan seperti ini kawan-kawan sekalian. Jika saya menginginkan handphone, lah apa tujuan saya ingin memiliki handphone? Pertama, tentunya ingin menikmati handphone tersebut. Yang kedua, ingin berkomunikasi pada orang lain. Yang ketiga, kita bisa memanfaatkan dari handphone tersebut. Namun konteks kali ini kita akan berbicara mengenai masalah tujuan, output dari hukum itu sendiri. Jadi Van Apeldoorn yang diterjemahkan oleh Mr. Otarit Sadino dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum menyatakan secara eksplisit bahwa sejatinya tujuan dari hukum itu sendiri adalah mengatur pergaulan hidup secara damai. Itu yang pertama. Namun ada beberapa hal yang disanggah oleh para ilmuwan seperti halnya Aristoteles yang memberikan konsep-konsep keadilan. Ada konsep secara distributif, ada konsep secara komutatif, di mana bahwa
Perjalanan hukum itu sendiri yang mengatur terkait masalah pergaulan hidup manusia tidak hanya stagnan pada hal kedamaian saja, namun juga terdapat pergaulan manusia yang mengatur hal yang damai dan yang adil. Jika kita hanya mengatur pada hal yang damai, tentunya keadilan tidak akan didapatkan. Makanya keduanya ini harus dikorelasikan dan dihubungkan menjadi satu kesatuan, bahwa tujuan hukum yang sebenarnya adalah yaitu mengatur pergaulan hidup manusia secara damai dan adil. Ya, mungkin sekilas kawan-kawan virtual akademik semuanya, kita berbicara ya, membahaslah sedikit mengenai masalah hukum, arti hukum dan bangsa, hukum dan masyarakat, juga terdapat konsep mengenai masalah hukum dan tujuan hukum itu sendiri. Mungkin kalau ada kesalahan secara definitif atau ya penjelasan yang kurang komprehensif, saya mohon maaf. Saya hanya berbagi kepada kawan-kawan sedikit masalah ilmu itu sendiri. Kurang dan lebihnya, mohon maaf kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.